Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen tutor dan teman-teman semuanya. Baiklah, saat ini saya akan mempraktekkan yaitu tugas 2 praktikum analisis dan visualisasi data. Bisa saya buka. Perkenalkan, nama saya Rehan Firma dengan NIM 0516925502 PBDJ Jakarta. Berikut soalnya itu kita akan mempraktekkan program R seperti yang ada di soal ini dengan data seperti ini. Data pendapatannya seperti ini. Ada sekitar hampir 490 data itu pendapatan dan kebahagiaan. Baiklah, langsung aja kita mempraktekannya. Nah, masuk saja ke program R. Berarti kita install dulu package ini. Langsung saja yes. Langsung saja kita oke. Saya akan men-skipnya saja. Baiklah teman-teman, saya sudah melakukan proses instalasi. Seperti yang terlihat, saya sudah install semua library-nya, ini lognya. Dan saya juga sudah melakukan load datanya, load library-nya, seperti ini. Sebenarnya kita masuk saja ke membaca datanya, itu saya akan buat script-nya. Bella, saya sudah melakukannya. Tadi saya ada kayak error karena ini harus dikasih garis dua dulu. Soalnya kita hapus baris mengandung NA-nya. Seperti yang terlihat, saya sudah membaca datanya, ambil filenya di lokasi ini. Terus saya menghapus yang mengandung NA, terus kalikan kolom pendapatan ini dengan 10.000. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Test data, head datanya seperti ini. Misalnya kita seperti ini. Kita masuk soal nomor A, itu gunakan flow histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal. Itu tidak jelaskan investasi histogram tersebut. Baiklah, saya akan mempraktekannya langsung. Itu dengan menggunakan ggplot library yang kita install tadi. Ya, seperti yang terlihat, beginilah hasilnya. Hasil dari histogram distribusi variabel kebahagiaan untuk nomor A. Nomor A ini dengan memasukkan, kita masuk ke nomor 2, yaitu gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas hubungan linear integrasikan hasil grafik tersebut. Baiklah, kita masuk ke langsung saja kita bikin stripnya. Itu pakai ggplot.
Baiklah, beginilah hasil dari scatter plot antara pendapatan dan kebahagiaan. Masing-masing titik ini adalah datanya. Jadi datanya ada sekitar 498, jadi total titik ini adalah 498 buah titik. Bila kita masuk nomor C, lakukan regresi dengan sederhana, jelaskan hasil regresi tersebut. Bila kita masuk saja buat skripnya, itu model regresi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari nomor C ini. Jadi kita sudah bikin, saya akan menjelaskan hasil dari, tadi tidak ada error, saya aja yang panik. Baiklah, saya akan menjelaskannya itu pada bagian ini saya membuat regresi sederhana dengan LM kebahagiaan, pendapatan, data ambil dari data tadi. Artinya saya ingin melihat apakah pendapatan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Setelah model terbentuk, saya gunakan summary model regresi untuk melihat hasil analisis seperti intercept, residual, seperti intercept, koefisien regresi, nilai P, dan R squared. Itu saya akan menjelaskan outputnya, itu intercept seperti yang terlihat ini adalah nilai kebahagiaan sampai pendapatan bernilai 0. Koefisien pendapatan ini adalah menunjukkan arah dan besar pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Jika positif, maka kenaikan pendapatan cenderung diikuti kenaikan kebahagiaan. P value, nah, ini ada P value. P value dipakai untuk melihat signifikasi. Jika di bawah 0,5 biasanya dianggap signifikan. R squared, ini ada R squared. R squared itu menunjukkan seberapa besar variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Baiklah, mungkin itu penjelasan nomor C ini. Baiklah, kita masuk ke nomor D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, implementasikan hasil plot. Baiklah, saya akan mencoba membuat skripnya dulu. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor cek homositas dengan plot ini. Yang pertama, jika titik-titik menyebar secara acak dan merata di sekitar garis horizontal 0, asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Jika ada pola berbentuk corong melebar atau menyempit, terjadi heterosisitas yang kita bisa berasumsi tidak terpenuhi. Seperti yang terlihat. Kita masuk nomor terakhir, yaitu visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Dengan 4 langkah ini, langsung saja kita praktekkan. Baiklah, setelah selesai tadi membuat skrip nomor E ini dengan memasukkan 4 langkah ini,
Pertama, saya akan menjelaskan dulu. Pada langkah ini saya menampilkan grafik yang tidak pada langkah ini saya menampilkan grafik regresi linear sederhana antara pendapatan sebagai variabel bebas dan kebahagiaan sebagai variabel terikat. Titik-titik biru ini, yang banyak ini menunjukkan data asli, sedangkan garis merah ini menunjukkan regresi linear yang paling sesuai dengan pola data. Persamaan garis saya tampilkan di dalam grafik agar mudah dibaca. Di persamaan garisnya agar mudah dibaca. Judul dan label sumbu saya tambahkan supaya grafik lebih jelas dan informatif. Bila saya akan menjelaskan perbagian yang pertama, ini kan membuat persamaan regresi, ini persamaan regresi yang saya buat tadi, dan judulnya. Pertama itu langkah pertama itu geon point ini yaitu dipakai untuk menambahkan data point titik-titik observasi ini. Langkah kedua tambahkan garis regresi. Geon smooth ini berguna dipakai untuk menambahkan garis regresi linear ini. Langkah ketiga tambahkan persamaan garis linear yaitu annotate text ini yaitu dipakai untuk menuliskan persamaan regresi langsung di grafik. Yang keempat adalah judul di label sumbu X dan Y. Labs dipakai untuk memberi judul subtitle dan label sumbu. Baiklah, mungkin sekian saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Raihan Firma, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.